Tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 26 November, tepatnya di hari Kamis ya, di minggu terakhir di bulan November. Oke, jadi seperti biasa, saya ucapkan selamat buat teman-teman member VVIP. Meskipun market dalam kondisi merah, kita masih dikasih profit. Imas salah satunya. Saya ucapkan selamat juga kepada penonton setia YouTube channel Silent Trader Academy. Karena Imas sudah saya rekom waktu di sekitar 840-an. Oke, besoknya langsung terbang hingga sekarang. Kalau dihitung sudah profit 30 hingga 50%. Member kita rata-rata profit di atas 40%. Ya, kita beli dari 800-an, sekarang harga IMAS itu tadi sempat auto reject di 1175. Oke, jadi selamat yang percaya dengan simbologi. Ya, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi. Ya, jadi saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua. Oke, diharapkan sunmologi berikutnya itu tetap bisa ada ya, karena sunmologi itu nggak gampang tekniknya seperti itu, jadi ya nggak semudah asal gambar matahari ya. Jadi saya ucapkan selamat. Yang profit bisa chat di kolom komentar ya. Bahkan tadi beberapa member bilang, waduh om, saya terharu, belum pernah ngerasain saham ARA. Dan lebih kerennya lagi, nggak perlu ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba ARA gitu. Jadi luar biasa sekali ya, jadi luar biasa sekali. Dan saya sekali lagi saya ucapkan selamat yang percaya dengan saya ya. Asri juga sama seperti itu, cuman IMAS dalam waktu seminggu sudah mulai tercapai, nanti kita bahas. Oke, nah berikutnya jangan lupa yang memanfaatkan promo window dressing ya. Itu promo yang paketannya langsung sampai akhir tahun, wajib sampai akhir tahun ya. Itu yang semula 5.000 per hari hitungannya, sekarang sisa 4.000 per hari, jadi kurang lebih diskon 20%-an ya. Jadi buat tonton yang mau silakan. Jadi kita sama-sama trading dipandu hingga akhir tahun seperti itu ya. Saran saya dicoba saja, kalau memang tidak cocok teman-teman tidak usah perpanjang. Daripada teman-teman bingung apalagi dalam kondisi market merah seperti ini ya, tidak ada panduan arahan. Oke, jadi lebih baik coba join ya, daripada lossnya makin gede. Misalnya gara-gara tidak ada yang pandu loss 1 juta, 500.000, 600.000, mending Anda keluarkan 150.000, itu pun per hari cuma 4.000 gitu kan. Jadi tetapi dipandu dengan semaksimal mungkin ya. Jadi kalau amit-amit memang market turun pun, akan ada plan yang saya buatkan secara detail ya. Plan ini sudah berhasil kita lakukan waktu September kemarin. September ini kita nyangkut 10 saham ya, rata-rata minus 5-10%. Sekarang sudah profit 20% ke atas ya. Jadi plan ini cukup berhasil asalkan teman-teman ikutin dan menggunakan money management yang tepat. Oke, nah jadi market ya dibilang mengejutkan, sebenarnya enggak juga sih ya. Jadi kalau dibilang market mengejutkan, sebenarnya enggak, karena ya dia habis breakout trend line ya, wajar kalau dia mau pullback. Nah jadi ini penentuannya, sayang sekali ini ada gap ya. Jadi market ada beberapa gap, ini ada gap kecil di sini, terus ini ada gap kecil ya. Dua garis kecil ini adalah gap dari market, sayang tadi tidak tersentuh ya. Jadi ya kalau bisa besok tersentuh di hari Kamis nggak masalah ya. Tapi kalau sampai ambles dia break down lagi tren lainnya, tren major ini akan mengisyaratkan false break ya, false break dari market seperti itu. Jadi diharapkan tidak false break ya, diharapkan pullback saja 1-2-3 hari, consolidate, baru lanjut naik. Itu lebih sehat, karena memang saya bilang market butuh istirahat ya. Jadi modelnya kayak gini, naik, oh koreksi dulu ya, beberapa minggu, nah lanjut naik lagi. Enak kan seperti itu ya, lebih enak seperti itu. Nah tetapi saya melihat banyak hal-hal aneh yang saya temukan selama perdagangan Rabu kemarin. Maka dari itu saya sudah bilang di member saya lagi pantau pergerakan BBC dan BBRI ya, karena ada sedikit pergerakannya cukup aneh. Coba kita perhatikan ya. Jadi di BBRI so far overall market itu masih di net buy ya, dengan total 500 miliar all market ya, nego, tunai, dan pasar reguler.
Ya, tetapi kalau kita perhatikan nge-lag. Oke, saya habis relogin sebentar ya, jadi saya gambarkan ulang ya. Tadi sampai mana pembahasan kita? Ya, jadi intinya di asing yang saya pelajari tadi ya, bahwa market terkoreksi gara-gara ya balik tadi ya, BBCA kena aksi taking profit di mana asing jualan cukup banyak. Jadi kalau kita perhatikan misalnya BBRI ya, kalau BBRI dia net buy. Nah, ini menjadi menarik. Jadi di satu sisi Bank BBRI ini asingnya justru belinya makin gila. 1,2 juta lot, atau belinya hampir sebesar ya mungkin sekitar 200 hingga 400 miliar seperti itu. Tetapi berbanding terbalik dengan BBCA-nya yang dimana asing sepanjang sesi 1 saya perhatikan itu benar-benar diguyur secara perlahan oleh asing tentunya ya, dengan penjualan 100.000 lot. Sebenarnya dibandingkan akumulasi ini hal yang wajar karena kalau kita hitung ya, misalnya aksi akumulasi kan mulai di tanggal 23 Oktober. Nah, kalau kita hitung pada saat 23 Oktober di BBCA, oke, kita sama-sama lihat ya. Oke, kita lihat foreign-nya saja ya. Nah, ya pasti rata-rata foreign sih kalau BBCA. Nah, kalau kita perhatikan, oke, MS, ZP, RX, BK, dan kawan-kawan. Ya, yang beli paling banyak itu MS dan ZP. Oke, MS dan ZP. Terus juga ada RX dan sebagainya. Ini udah benar ya? Oke. 23 benar ya? 23. Oke, dia benar beli di 23 Oktober, benar ya? 23 Oktober. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan rata-rata mereka itu di kisaran 30.500 hingga 32.000. Oke. Ya, kita ngomong 31.000 lah titik tengahnya. Ya, atau kalau kita pakai asumsi si RX ini berarti dia di 30.000. Oke. Atau kalau kita ngitung misalnya dari awal BBCA ini rebound dari sini ya, berarti dari tanggal 22 September. Oke, kita track mundur lagi 22 September dari BBCA benar-benar di bottom ya. Kita melihat bahwa rata-ratanya itu di sekitar 29.900 atau kalau kurang lebih di sekitar 30.000 lah. Oke, kita ngomong BBCA di 30.000. Rata-rata semua di 30.000. Nah, kalau kita cek harga sekarang di 32.000, berarti kan market sudah profit sekitar 5-7%. Ya, 5-7%. Ya, dari 30.000 profit 5% sampai 7%. Ya, sudah profit. Oke, jadi sah-sah saja kalau mereka mau melakukan aksi taking profit. Itu yang harus kita ketahui pertama. Oke, jadi itu hal yang harus kita ketahui pertama. Jadi ya sah-sah saja kalau mereka memang mau melakukan taking profit. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka memutuskan taking profit di hari Rabu? Ya, saya sempat coba searching berita-berita di luar, tetapi saya belum menemukan jawaban pasti kenapa asing melakukan penjualan. Jadi sekarang ini pure karena memang dia mau taking profit. Sejauh ini yang saya lihat seperti itu. Dan itu hal yang wajar. Jadi kita nggak boleh kaget. Oke, nah berikutnya yang lebih unik ialah kita out of the box sedikit. Kalau melihat pergerakan indeks, ya kalau kita melihat pergerakan indeks Asia itu kompak sekali. Jadi kalau teman-teman cek di RTI, ya kalau teman-teman cek di RTI bisnis itu kan gampang tuh cek indeksnya.
itu bursa Asia itu turunnya kompak sekali. Oke, terutama Singapura, Shanghai, ya Tokyo pun juga sama. Jadi Singapura, Shanghai dan juga Tokyo dan juga Indonesia itu saya cek polanya turunnya sama. Tiba-tiba tanpa ada something itu langsung kena taking profit baru. Nah, maka itu yang membuat banyak sekali harga saham kita, saham-saham kita di Indonesia itu turunnya dalam 3%, 4%, bahkan ada yang tadi sempat 6%-an. Seperti itu. Nah, kenapa? Ya, saya belum menemukan berita yang pasti, tetapi kalau saya cek, ya mungkin ada relate-nya dengan penurunan market. Jadi, Shanghai, nanti teman-teman bisa cek Kospi, JCI itu kita, STI, Straits Time Index Singapura, itu chartnya turunnya barengan, di jam dan detik yang nggak jauh berbeda. Ya, jadi agak unik. Ya, apakah ini sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Cuma saya belum menemukan ada berita apa seperti itu. Karena kalau ada berita pasti akan berimbas ke Dow Jones Futures. Tetapi Dow Jones Futures sejauh ini masih dalam hal yang wajar. Jadi ya mungkin pure bandara sama-sama melakukan aksi taking profit. Itu yang pertama harus kita paham. Oke, jadi kita sudah tahu sekarang posisi asing itu sekitar 29.000, 30.000. Jadi kalau dia mau jualan pun saya rasa nggak akan sampai ke 30.000. Jadi 30.000 itu kebetulan sekali dengan titik support yang kuat ya. Support kuat pertama di 29.500, support kuat berikutnya itu di sekitar 30.000-an teman-teman ya. Ya kurang lebih di sekitar 30.000 lah. 30.000 hingga 30.300. Ya ini merupakan titik support kuat. Jadi potensi ke market ke sini saya rasa sih bisa saja, cuman sekarang terlalu probabilitasnya masih kecil. Ya, dia harus uji support dulu di sekitar 31.300-an. Nah, ini mungkin sekali tersentuh. Jadi besok market mungkin BBCA mungkin sekali tersentuh, cuman mungkin habis itu dia akan rejecting support dan rebound. Ya, tapi kalau asingnya terus jualan, ya dia akan terus anjlok. Nah, pertanyaannya kenapa BBRI beli, bahkan belinya 1,2 juta lot, sedangkan BBCA belinya jual 100.000 lot, tapi market merah. Nah, karena dari market cap, kalau berdua ini diadu, jelas BBCA menang. BBCA market cap-nya itu 780 triliunan, BBRI hanya cuma sekitar 500 triliun. Jadi ya jelas penurunan BBCA akan lebih berat, meskipun BBRI-nya masih sanggup naik. Nah, BBCA turun, indeks Asia turun, ini menyebabkan saham-saham lain itu ikut turun, seperti contohnya Adro, ya Adro koreksi, ya kan candle merah, terus juga Telkom, ya market cap-nya cukup besar. Coba saya cek asing di Telkom seperti apa. Oh, asingnya justru beli, ya jadi BBCA yang memang kena aksi taking profit. Terus HMSP, ya itu semua ikut turun, dan ya saham seperti tadi Wika, Wika malah naik ya, BSDE sorry ya, BSDE, terus ada anak-anak usaha WG, WSBP dan sebagainya, ya itu kena taking profit semua. Tetapi sejauh ini bukan bandar yang taking profit saya lihat. Jadi ya bisa jadi bandar dan mayoritas itu retail ikut-ikutan panic selling. Sejauh ini yang saya lihat seperti itu. Jadi gambaran market masih dalam kategori yang wajar sebenarnya, karena ini masih strong uptrend teman-teman. Jadi ya kita doakan akan terus strong uptrend. Jadi ini adalah fase retrace yang harus kita lewati. Bisa berlangsung lama. Kalau kita lihat dari sini ini bisa berlangsung hingga 2 mingguan. Itu wajar mengingat market naik cukup banyak, dia akan consolidate. Secara weekly pun dia sudah naik 4 candle berturut-turut. Wajar sekali dia harus konsolidasi 1-2 candle 1-2 minggu baru lanjut naik lagi. Jadi kalau memang skenario ini terjadi, maka market mungkin baru akan dikerek naik di pertengahan Desember, atau yang mungkin di sekitar tanggal 10 ke atas Desember itu mungkin baru perlahan recovery naik lagi. Ya jadi so far sentimennya masih bagus. Ya selama ini dengan catatan ya teman-teman harus ingat, selama market market global ataupun market Indonesia tidak ada sentimen jelek, ya maka ISG masih akan strong uptrend. Tapi kalau memang amit-amit terjadi keluar berita yang tidak mengenakan,
kita harus siap untuk melakukan cut loss ataupun realize profit saham-saham yang sudah kita beli sebelumnya. Ya, jadi kita harus siap kalau hari itu tiba. Dan di VVIP saya sudah infokan ya, tadi kita udah jual sebagian dulu, cari aman ya. Tapi kalau memang nanti saya menemukan sudah tidak beres banget, saya pun pribadi, portofolio saya pun saya akan jual semua yang swing, bersih. Kecuali invest ya, invest bodo amat. Tapi kalau yang emang untuk trading, jual bersih gitu ya. Dan itulah keunggulan VVIP, saya akan infokan. Jadi kita harus bersiap. Market hari ini volumenya meledak lagi, lebih ledak, tertinggi sejak tahun 2020, atau bahkan volumenya tertinggi, ya sejak berapa nih? Bahkan sejak pertengahan bulan Desember 2019. Jadi sudah tertinggi volume hari ini ya, selama setahun terakhir. Jadi menunjukkan adanya banyak aksi taking profit. Ya, jadi mungkin market masih akan merah untuk perdagangan besok. Jadi ya kita fokus saja. Kita akan alihkan ke saham-saham second liner dan third liner. Nggak usah khawatir. So far masih on track semua. Ini masih koreksi yang sehat. Jadi saya harapkan teman-teman tidak panik. Oke, nah berikutnya ialah, balik lagi ya, saya mau sedikit meremind teman-teman sebelum kita masuk ke rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa kita perhatikan. Oke, nah teruntuk teman-teman yang baru join ataupun siapapun, baik itu member VVIP ataupun non VVIP, dari dulu ya, ketika saya sudah mendirikan Silent Trader Academy ini, saya sih dirinya di bulan Desember, cuman baru aktif sebenarnya di akhir tahun gitu ya, kita asumsikan lah awal Januari. Nah, selama kurang lebih 11 bulan ini, ketika saya membimbing mungkin sudah ribuan orang, saya menemukan pola yang sama. Polanya apa? Polanya ialah dari mindset trading teman-teman. Mindset trading ataupun mindset investasi teman-teman. Oke, jadi mindset yang seperti apa? Nah, mindset pertama yang selalu saya temukan ialah dari mau cepat untung di saham. Jadi seperti contoh, saya beli jam 14.00. Saya mau di jam minimal di jam 14.30 sudah profit. Kalau di jam 14.30 belum profit ataupun besoknya belum profit, saya panik. Wah, kenapa nih? Kok nggak naik ya? Akhirnya besoknya di cut loss, lusanya terbang. Oke, nah pada saat lusanya terbang, dia masuk lagi di harga atas, sahamnya turun, ya, besoknya turun lagi, nggak tahan, di cut loss, lusanya terbang lagi. Itu terus berulang. Ya, jadi yang pertama saya lihat ialah itu nggak sabaran. Oke, nah ini yang sering saya temui. Jadi kalau memang teman-teman basic tradingnya adalah fast trade, kalau nggak jalan out, itu wajib pasang stop loss, nggak jalan out, tukar saham lain. Ya, tapi kalau memang teman-teman yang tipenya santai, ya kan, bukan berarti hari ini nggak jalan, bukan berarti saham ini jelek. Kadang market ataupun saham itu butuh waktu untuk naik. Contoh IMAS, ya, contoh IMAS. Kita ambil contoh IMAS saja paling gampang. Ya, contoh IMAS. IMAS itu saya rekom di sini. Saya lupa, saya rekom di sini lah kalau nggak salah, di sekitar tanggal 16, tanggal 17. Ya, contoh lah tanggal 16, tanggal 17 nggak jalan, tanggal 18 nggak jalan, yang gatal, aduh kok nggak naik ya, udahlah gue jual dulu, besok terbang. Oke, besok terbang lagi, beli di sini, besoknya koreksi, waduh kok nggak naik lagi ya, kayak mau turun deh, jual lagi. Tahu-tahu 2 hari lagi terbang, bahkan auto reject atas di 25%. Nah, kalau Anda nggak jual beli, Anda fokus beli di 800, keep sampai 1175, Anda sudah profit 40%. Nah, tetapi karena tidak sabaran, ya balik tadi. Ya, entah itu cut loss ataupun profitnya mengecil.
Kalau profit masih untung sih, masih bagus. Cuman kalau loss itu kan sangat disayangkan. Ya, kalau untuk member non VVIP sih wajar karena mereka kan gak ada yang pandu. Tapi kalau teman-teman yang sudah dipandu tapi tidak ikut arahan, ya sangat disayangkan. Memang semua saham tidak pasti 100% naik. Ya, tidak ada analisa 100% tepat. Ada kalanya prediksi pun, analisa saya pun bisa salah. Apalagi dengan kondisi market yang jelek, itu probabilitas salahnya semakin tinggi. Dan itu hal yang sangat wajar. Di luar pun pasti sama seperti itu. Nah, di saat plan-nya gagal, Anda juga harus ikutin plan dari saya. Ya, di saat harus cut loss, di saat harus average, di saat harus average alokasi dananya sekian, jangan bandel. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah sadar. Ya, jadi saya cerita sedikit. Saya infokan untuk menu sore kita, ya, itu ada Just Sky Pure DKK. Oke, saya sudah infokan alokasi dana 20%, masuk dulu sebelum jam 2.50, ya kan. Habis itu di jam 2.50 pas waktu freestyle 80% alokasi dana baru masuk. Jadi contoh, saya bisa beli misalnya pure 100 lot. Oke, 20 lotnya saya masuk dulu, 80 lotnya saya masuk nanti. Nah, tetapi tulisan sudah ditulis, ya, plan sudah jelas, kalimatnya pun sudah detail, jadi nggak ada alasan, aduh, nggak baca om, gitu, ya, nggak ada alasan, saya nggak paham om. Nah, padahal itu sudah cukup detail, kalimatnya sudah cukup mudah dipahami. Akibatnya, beli di 280 ataupun pure misalnya beli di 300, ya, pure beli di 320 atau bahkan beli 326, langsung beli 100 lot, sahamnya turun ke 300, udah diem, gak bisa ngapa-ngapain. Habis itu posisi di portofolio jadi minus. Akhirnya panik, psikologis terganggu. Waduh, gue masuk dana full lagi, minus lagi 3%, udah rugi 300.000. Akhirnya nggak tahan, takut uang hilang, cut loss. Terus besok atau lusanya terbang. Ya, kejadian lagi seperti yang sudah saya ceritakan sebelum. Nah, jadi kalau member VVIP, apalagi teman-teman yang memang basicnya baru trading saham 1-2 bulan, jangan coba ikut-ikut yang di grup. Ya, teman-teman senior yang di grup itu mereka sudah siap dengan konsekuensi. Mereka siap beli ketika diguyur, mereka siap cut loss. Tapi kalau teman-teman baru itu nggak akan mungkin siap untuk cut loss. Jadi bedakan, ya. Member senior itu mereka sudah tahu mereka harus ngapain. Jadi tanpa arahan dari saya mereka sudah otodidak untuk take action. Tetapi member baru yang dalam tanda kutip yang mungkin belum berpengalaman, apalagi di saham-saham yang fluktuatif seperti ini, ya ikutin arahan bener-bener. Kalau memang mau curi start untuk menu sore kita, ya boleh, tapi pakai arahan. Pakai plan 20-80. Tapi banyak banget yang nggak ikutin. Ya, dan saya nggak tahu yang dipikiran teman-teman itu apa. Mau profit cepat, atau apa saya juga nggak paham. Tetapi konsepnya seperti ini yang mau saya sampaikan. Dana yang teman-teman pakai itu kan dana teman-teman. Oke, jadi kasarnya itu nggak ada hubungannya sama saya. Jadi kita kalau ngomong jahat itu nggak ada hubungannya sama saya. Jadi ya terserah Anda mau all in, terus sahamnya dibanting, Anda cut loss, itu sebenarnya terserah. Saya pun bodoh amat dalam tanda kutip, karena kan bukan uang saya. Tapi saya nggak mau seperti itu. Maka dari itu saya buatkan plan dengan detail, dan saya selalu mengingatkan di channel kah, di grup kah, di morning briefing yang sekarang saya ngomong, saya selalu remind, yuk coba ikutin arahan. Yuk adaptasi dulu 1-2 hari. Nggak usah tergesa-gesa. Kalau Anda ragu, Anda cuma ikut menu sore dulu aja. Ya, saya selalu remind, tapi selalu terulang kejadian yang sama, ya imbasnya ke dana teman-teman, gitu. Ya, jadi sayangilah uang teman-teman. Anda kan kerja, cari duit, itu kan juga capek. Saya tahu cari uang itu susah, keringat banting tulang. Jangan sampai mau uang Anda habis di saham itu cuma-cuma, gitu. Ya, jadi kayak trading forex ataupun trading option yang sekali ludes gitu.
Saya nggak mau Anda trading saham seperti itu. Anda sudah cari uang capek-capek, Anda masukkan ke saham dengan asumsi bisa nambah uang, tapi justru malah hilang tanpa jejak, gitu. Ya, kalau memang dalam kondisi market merah Anda rugi, itu masih wajar. Ya, market merah Anda rugi itu masih wajar. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi Anda yang harusnya untung, tapi masih bisa, dalam kondisi Anda bisa untung, tapi Anda tetap cut loss di sana, itu kan disayangkan. Ya, jadi contoh Jeska yang harusnya profit jadi loss, Pure yang harusnya profit jadi loss, dan lain-lain sebagainya. Jadi pesan saya, mindsetnya diubah dulu. Kalau memang teman-teman bingung, pantau dulu channel ini 1 sampai 5 hari. Pantau dulu selama 1 minggu, biar teman-teman paham teman-teman harus ngapain sih. Ya, oh ternyata gaya tradingnya seperti ini ya. Oh, ternyata belinya kayak gini ya. Oh, ternyata jualnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman yang join dari awal November, saya yakin portofolionya sudah aman lah. Kita profit 5% ke atas itu udah pasti. Ya, tapi kalau teman-teman yang baru ini kan ketemu pada saat marketnya lagi merah dan ini menjadi challenging buat teman-teman. Ya, apakah teman-teman bisa survive atau tidak? Kalau teman-teman sekarang pun sudah down, teman-teman saran saya invest saja, jangan trading. Karena nggak cocok kalau mentalnya langsung down. Ya, kalau memang mau latihan trading, mulai dari lot kecil. Ya, latihan itu jangan pakai full dana. Ya, pakai satu lot, ya pakai 10% dari dana sudah cukup. Oke, jadi pesan saya itu dan diharapkan teman-teman sudah paham. Ya, jadi kalau bingung bisa tanya ke staff saya, Hakim Nasution 128. Ya, kalau mau konsultasi portofolio bisa langsung ke saya. Oke, jadi saya harap teman-teman sudah mulai paham, mindsetnya sudah dibenahi. Ya, jadi jangan panik. Oke, ikutin arahan. Di saat harus cut loss, itu cut loss nggak masalah, karena wajar marketnya merah. Anda nggak bisa maksa lawan market, gitu. Oke, jadi hal yang wajar, teman-teman nggak usah khawatir, adaptasi. Dulu banyak kok member yang awalnya, aduh om kok saya rugi mulu sih, tiba-tiba om saya perpanjang ya sampai akhir tahun, om saya perpanjang ya 6 bulan, om saya perpanjang ya 1 tahun, om saya ada paket lifetime gak sih, paket seumur hidup. Ya, dulu awalnya kagak, dulu awalnya ngoceh-ngoceh, bahkan chat ke saya, om nih gimana kok saya rugi sih, ngomong kasar dan sebagainya. Habis itu jadi lunak, jadi baik ke saya, om halo om apa kabar, saya profit, makasih ya. Masih mending masih mau ngomong makasih ya. Ada yang udah profit diem gitu ya, nggak masalah sih ya, yang penting jangan lupa sedekah aja, itu yang penting ya. Jadi balik lagi, sabar ya, nggak dalam 1 hari kelihatan hasilnya gitu ya. Sabar, ikutin arus, teman-teman akan dapat profit kok gitu ya. Jadi pesan saya itu semoga good luck untuk teman-teman ya. Saya tidak akan pernah lupa berhenti untuk ngingatin teman-teman ya. Jadi untuk rekomendasi saham mungkin teman-teman bisa cek di Pure Jeskai DKK ya. Jadi ini bandara sama, Pure Deal Jeskai, ini bandara sama tapi kepalanya itu ada di Jeskai. Ini motor penggeraknya utamanya di sini. Jadi kalau ini naik, Pure Deal akan ngikut. Kalau ini turun, Pure Deal akan ikut turun gitu. Jadi so far dari chart ini sudah cukup oke. Seperti saya bilang di atas 200 oke, dia consolidate sudah mulai naik ya. Sayangnya dia belum break 272 ya, tapi dia sudah break 260 ya. Confirm breaknya di 272. Kalau dia bisa break 272, next targetnya di 330 hingga 366 ya. Jadi akumulasi bandar kalau kita lihat untuk Sky ini so far, oh ada asing juga yang ikut beli ya. So far masih oke ya. Beki cukup banyak, ada CP, YB, AO, CS ya. Ini masih akumulasi gitu. Bahkan yang jual SK, YP, KK, CP, CC, PDNI ya, rata-rata yang jual justru retail. Jadi ini masih akumulasi yang bagus, volumenya pun meledak, meskipun sempat gagal arah ya, tapi wajar lah ya, itu nggak masalah, itu hal yang wajar. Jadi beberapa minggu ke depan ini menarik. Pure Sky DKK
ya secara weekly menarik. Jadi weekly pun closing seperti ini sebenarnya cukup bagus ya. Lebih bagus lagi weekly-nya bisa close, jadi hari Jumat close minimal di atas 272, itu bagus sekali untuk Jeskai ke depannya. Jadi menarik saham ini beberapa minggu ke depan, bisa kita pantau dan kalau cocok bisa kita pindah swing. Nanti untuk member VVIP saya infokan ya. Jadi rekomendasi market seperti itu dulu ya. Kita doakan market, ya saya sih doakan market tutup gap abis itu rebound ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trade Academy, be silent, be cuan.